Ya, di Shalom Tiberias, boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan. Senang setiap kami bisa kembali melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita percaya di pagi hari ini berkat kemurahan Tuhan Yesus, Tuhan sudah sediakan bahwa setiap kita, bahkan mujizat Tuhan Yesus mau dinyatakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan Yesus di pagi hari ini. Yang percaya mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di sesi yang pertama di pagi hari ini jemaat Tuhan. Mari kita sikapkan hati kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari yang baik, yang indah, yang masih Tuhan Yesus beri, Tuhan Yesus percayakan bagi setiap kami sampai dengan saat ini Bapa. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terlebih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami sampai dengan saat ini Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami sampai dengan saat ini semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Oleh karenanya Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih-Nya Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami berdoa, berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Agar saat kami mulai menyatukan hati kami, mulai menyatukan suara kami percaya hadirat Tuhan dinyatakan dimanapun kami berada, beribadah di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan, jalan ibadah kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi, sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Sama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan kembali sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Engkau Allah yang maha tinggi Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah,
Kau dimuliakan atas segala sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Muliakan, Kau dimuliakan atas segala alam. Satu suara kita sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku Tuhan Yesus dari hati kita bersama-sama. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Dari hatimu mari sembah Dia. Nikmati hadirat Tuhan bagi hari ini. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Bebaskan hatimu, kita sembah Dia. Bebaskan rohmu, muliakan Dia. Kau ku sembah, oh Tuhan. Tutup matamu sama-sama jemaat Tuhan. Angkat tinggi tangan kita sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau yang kami sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, sembah Engkau Tuhan. Dan segenap hati kami
bangkit berdiri, mari jemaat Tuhan. Dari hatimu, Kau ku sembah, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Kau ku sembah, hanya Yesus yang kami sembah di pagi hari. Amin. Kau ku kasih sorak-sorai tepuk tangan, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah,
hanya hadir. Sebab hadiratnya Tuhan sediakan buat setiap kita di pagi hari ini. Sebab kebaikannya mau dinyatakan buat setiap kita sepanjang hari ini. Sebab mujizatnya yang besar mau Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang percaya. Yang merindu lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan, ada bersama dengan setiap kami. Karena kami rindu merasakan indahnya urapan Tuhan Yesus atas setiap kami pagi hari ini. Makasih. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bebaskan hatimu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari menyembah Tuhan Yesus, Gereja Tiberias. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Kami sanjung tinggi nama-Mu Tuhan. Nama-Mu hidupku, Tuhan, tiada yang. Hanya Kau satu di hatiku. Kita kasih tepuk tangan sama-sama. Mari menyembah, lebih lagi katakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa.
buah-buah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari yang baik ini. Hadirat Tuhan Yesus boleh Tuhan nyatakan, boleh kami nikmati Anda bersama dengan setiap kami. Biarlah Tuhan sukacita dari sorga Tuhan juga limpahkan bagi setiap kami. Sebab di pagi hari yang baik ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap datang memuji nama Tuhan Yesus dengan hati bersuka sama-sama jemaat Tuhan, kita katakan amin. Mari kita sembah dan puji Tuhan lebih lagi, amin. Bersuka cita dalam Tuhan, haleluya, tentang Yesus Kristus Tuhan Allah kita, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita surga bergema, ayo bergema dari pulau dan benua. Mari kita nyatakan puji haleluya.
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, hey. Ayo sekali lagi dengan semangat dan sukacita, nyalakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Mari kita berkumpul memuji Tuhan Allah, Raja kita. Haleluya. Hai, mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
semua bagi nama Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Nah, bersyukur di hadapan Tuhan karena semua yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Maka sebelum lebih lagi kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan judul Untuk Tunduk Kepada Allah. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kelahiran Yesus adalah bahwa Allah meninggalkan segala kemuliaan dan kemegahannya untuk menjadi sama dengan manusia. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Memang tidak mudah untuk tunduk karena kita manusia ada ego, tetapi dibutuhkan komitmen untuk menghancurkan atau menyingkirkan ego kita itu. Kita tenang karena kita tahu Yesus sumber segalanya bagi kita, sumber berkat bagi kita, dan Yesus sumber kemenangan kita. Tujukan pikiran kita hanya percaya kepada Yesus saja. Kita tundukkan pikiran kita, terutama pikiran yang negatif, arahkan kepada Kristus. Pikiran kita harus pikiran Kristus, perbuatan kita perbuatan Kristus, hidup kita hidup seperti Yesus, dan kita diminta untuk hidup seperti Yesus hidup, menjadi pelaku firman. Kita akan berbahagia kalau kita pelaku firman, karena apa yang kita lakukan itu adalah kehendak daripada Allah dan di dalam rencana Allah. Yang penting adalah jangan mencintai dunia dan harta di atas Yesus Kristus. Jangan mencintai dunia dan harta di atas Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara gembala sidang kita pada hari ini pada 14 Desember 2025 dengan tema Tunduk Kepada Allah. Rome pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati acara-acara Natal Tiberias dimanapun diadakan berjalan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga sorga dikenal dan dijaga para malaikat. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, hidup dalam pertobatan dan menjadi warga sorga. Maka kami semua akan dikawal para malaikat terbang ke awan-awan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rome kedua, tunduk kepada Allah. Yang pertama, kita berserah kepada Tuhan dengan mengambil langkah mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8a. Dengan kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kasih pun mendekat kepada kita dan menolong kita
dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup di dunia ini. Dengan kita dekat dengan Tuhan, pertolongan Roh Kudus akan membuat kita berjaya dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan ingin supaya kita senantiasa dekat dengan Dia, sebab di dalam Dia ada jaminan atas seluruh hidup kita. Yesus adalah sumber segalanya bagi kita. Hanya Yesuslah sumber kemenangan kita. Yang kedua, miliki pikiran yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan saja atau tidak mendua hati. Lukas 10 ayat 27. Tuhan Yesus katakan agar kita mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kita. Hati dan pikiran kita harus sama-sama dilibatkan dalam mengasihi Allah. Perhatikan pikiran kita karena akan terwujud dalam perkataan. Perhatikan perkataan kita karena akan terbukti dalam perbuatan. Perhatikan perbuatan kita karena akan terbentuk jadi kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaan kita karena akan terpatri dalam karakter. Perhatikan karakter kita karena itu membentuk masa depan kita. Dan yang ketiga, kita berserah kepada Tuhan Yesus dengan cara bertobat. Roma 7 ayat 24, kita harus menganggap serius tentang dosa dan kita harus selalu bertobat. Kita harus meratap karena dosa. Seperti berduka cita atas kematian orang yang dicintai. Tuhan Yesus mencontohkan pertobatan semacam ini dalam kisah pemungut cukai yang berdiri agak jauh dari bait Allah. Ia bahkan tidak mau melihat ke langit, melainkan memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus memberitahu kita bahwa hasil dari pertobatan ini ia dibenarkan di hadapan Allah. Lukas 18 ayat 9-14. Doa penutup Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Kau mendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan. Terima kasih kami masih boleh bernafas dengan lega, kami masih boleh membuka mata kami sampai detik ini. Kami lihat kasih kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami percaya kami melaluinya bersama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, di akhir bulan di tahun 2025 ini, kami mau dengar firman-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami memaknai Natal ini Tuhan Yesus, untuk kasih hati, kasih hidup kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Maka ajar kami senantiasa Tuhan Yesus Kristus. Didik kami, tegur kami lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami senantiasa untuk jadi pelaku kebenaran firman-Mu yang taat dan setia. Biar hati kami, hidup kami jadi kado yang terindah buat Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Di nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti
kenan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sekali lagi, seperti palungan, katakan. Seperti palungan, layakkan hati kami Tuhan, menyambut-Mu Tuhan. Menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Amin. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Natal ini Tuhan, kami bawa hati kami jadi kado yang terindah buat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Ayo katakan bersama. Lahir di
hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kasih-Mu yang lahir di hati kami, kasih-Mu yang lahir di hati kami, Tuhan. Yesus yang mengenalmu, Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup. For
you are great. You do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. You are great. You do miracles so great. There's no one else like you. Katakan there is no one else. There's no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There's no one else like you. Kita bangkit berdiri. There's no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. We're singing. There is no one. Nyatakan sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Berikan tepuk tangan sekarang yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Kami masuk minggu yang baru. Kami masuk yaitu minggu yang diberkati oleh kasih kebenaran kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami datang beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur. Kami sembah Engkau Yesus Kristus. Tuhan Allah kami yang hidup. Allah yang setia. Allah yang kudus. Tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan hari ini Tuhan kami percaya janji firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam hidup setiap orang percaya. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang boleh menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Kami percaya firman Tuhan mengadakan tanda mujizat, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih setiap penyediaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jemaat di Gereja Gading Nias, jemaat di live streaming. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Berapa banyak yang mengucap syukur pagi hari ini boleh beribadah pada Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah pasti ada berkat-berkat yang baru. Amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat kasih Tuhan Yesus. Senang jumpa saudara Bapak Ibu pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati menyertai kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saudara dan saya kita semua mengucap syukur kita masuk di bulan Desember, bulan Natal ini. Saudara Bapak Ibu kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kebaikan Tuhan diberikan kepada saudara dan
dan saya, orang-orang yang setia beribadah pada Tuhan tidak akan pulang sia-sia. Amin. Saudara dan saya akan melihat berkat kemuliaan kuasa Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Mari siapkan Alkitab kita. Saudara Bapak Ibu siap diberkati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, siapkan catatannya kalau saudara mau mencatat. Hari ini kita akan sama-sama diberkati melalui firman Tuhan. Yang hari ini sama-sama kita akan lihat dalam Mika pasalnya yang kelima ayat 1. Sebelum kita baca, boleh kasih salam lagi kanan kirinya. Kasih senyum, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati, happy Sunday, happy birthday juga boleh. Siapa tahu ada yang ulang tahun ya saudara ya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Haleluya. Mika pasal 5 ayatnya yang pertama. Satu ayat saja. Karena satu ayat saya mengundang kita semua untuk bersama-sama membaca. Ya, kitab Mika pasalnya yang kelima. Kalau saudara bawa Alkitab jangan bingung. Mika itu perjanjian lama. Jadi jangan buka di belakang ya. Haleluya. Mika pasal 5 ayatnya yang pertama. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Yuk bersama-sama kita baca. 2, 3, iya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya Bethlehem. Amin. Bethlehem ya, Bethlehem Efrata. Ya saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya bahwa ya saudara, ada satu tempat atau satu kota kecil yang namanya Bethlehem. Dan dari kota kecil itu lahir juru selamat Yesus Kristus Tuhan saudara dan saya. Yang hari ini saudara dan saya kita beribadah kepadanya. Yang hari ini saudara dan saya kita mengucap syukur buat kasih dan kebaikannya. Amin. Siapa yang sekali lagi mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan sepanjang tahun 25? Oh haleluya. Siapa yang diberkati sepanjang tahun 25? Siapa yang ditolong Tuhan sepanjang tahun 25? Yang ditolong dan menerima kebaikan Tuhan, katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu, ya saudara, Mika mengingatkan saudara dan mengatakan kabar sukacita kepada saudara dan saya hari ini. Hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, ya akan bangkit bagiku, ya akan memerintah Israel, akan datang seorang penolong, seorang juru selamat, yang akan mengatur, yang akan membawa saudara dan saya. Bahkan suatu hari saudara dan saya, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Saudara dan saya, kita akan ada di awan-awan. Dan kita akan pesta kekal dalam kerajaan sorga. Berapa banyak yang percaya suatu hari pesta kekal di sorga bersama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebabnya pagi ini saudara Bapak Ibu, melalui kota ini kita akan lihat saudara Bapak Ibu berkat-berkat Tuhan. Iya saudara, Yerusalem saudara sering dengar. Iya saudara Bapak Ibu, mungkin saudara sering dengar ada kota-kota yang lain saudara di dataran Israel. Tapi apa yang menarik dari kota Bethlehem ini? Iya saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya sekali lagi, sama-sama katakan dengan saya, Bethlehem. Ya, ada arti rohani yang saudara dan saya kita boleh pelajari pada pagi hari ini. Firman Tuhan saya beri tema Bethlehem rohani. Sekali lagi Bethlehem rohani. Karena Bethlehem bukan sekedar kota, Bethlehem bukan hanya tempat, Bethlehem bukan hanya ditulis ya saudara di Alkitab, tapi Bethlehem ya saudara ada arti rohani, makna rohani yang sangat penting bagi hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen. Amin saudara. Nah saudara Bapak Ibu, kita lihat secara penjelasan geografi sedikit saudara ya. Bethlehem itu boleh ditampilkan mapnya. Bethlehem itu saudara Bapak Ibu letaknya memang tidak jauh dari Yerusalem. Kalau saudara lihat ya ada titik merah itu Bethlehem. Di atasnya Bethlehem itu saudara bisa lihat ada kota Yerusalem. Ya saudara yang pernah ke tanah perjanjian, saudara pasti tahu dan saudara pasti akan dibawa ya ke Yerusalem juga ke Bethlehem. Ya Bethlehem juga tidak jauh dari Palestina ya saudara, dan karena memang secara otoritas Bethlehem itu memang otoritas Palestina. Ya saudara, tapi ada di dalam negara Israel. Kalau saudara lihat sebelah kiri itu paling kiri saudara Tel Aviv. Ya Tel Aviv itu kota besar juga. Yang kedua setelah Yerusalem, ya sebelah kanan saudara lihat ada titik-titik di tengah yaitu Dead Sea ya saudara. Dan saudara secara penampakan, next slide please, penampakan kota saudara Bapak Ibu bisa melihat inilah kotanya, kota Bethlehem ya. Memang kelihatan sepertinya agak tinggi
tinggi karena memang ada di pegunungan, ada di bukit-bukit Yehuda. Ya, kota Bethlehem ini saudara Bapak Ibu, sekitar 10 kilometer selatan dari Yerusalem. Dan hari ini saudara Bapak Ibu kita diingatkan Bethlehem bukan hanya sekedar nama, tapi Bethlehem adalah kota kecil yang sederhana. Tapi dari kota yang sederhana lahirlah Yesus Kristus Tuhan saudara dan saya. Dan Yesus Kristus Tuhan memerintah selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita yang percaya, kita yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah selama-lamanya. Amin. Bahwa suatu hari, ya sudah di zaman akhir, Ia akan datang kembali. Saudara dan saya, kita harus bersiap-siap, kita harus berjaga-jaga. Katakan amin. Siapapun saudara Bapak Ibu, ya saudara, apapun hari ini yang kita hadapi, pergumulan pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Setiap masalah ada kadaluarsanya. Di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya pasti berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya, di akhir zaman Tuhan janji, yang ada minyak, yang ada anggur, saudara dan saya terpelihara, tidak dirusakkan. Yang percaya ada berkat mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kota Bethlehem ini unik saudara Bapak Ibu, ya bukan hanya Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, tapi juga yaitu bisa dibilang saudara nenek moyang daripada Tuhan Yesus, yaitu Raja Daud. Ya saudara, itu sebabnya saudara, Daud, Tuhan Yesus adalah garis keturunan Raja Daud. Ya, itu sebabnya ada orang yang bilang di luar saudara, bahwa Yesus dikatakan anak Daud. Yesus bukan anak Daud, Yesus anak Allah dong, amin. Ya nanti tanggal 24 Desember, saudara Bapak Ibu kalau nyanyi Malam Kudus, jangan nyanyi, biasanya tuh ada liriknya, ya ada lirik-lirik yang lama saudara, Kristus anak Daud, salah saudara, Kristus anak Allah dong, amin. Yesus Kristus anak Allah, ya saudara. Tapi Yesus garis keturunan Daud, itu betul. Tapi Kristus bukan anak Daud, karena Kristus anak Allah. Yang percaya katakan amin saudara. Tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara Bapak Ibu, Bethlehem juga ada arti rohani. Bethlehem berarti rumah roti. Bet itu rumah, lehem itu roti. Ya, dan saya percaya saudara Bapak Ibu bukan satu kebetulan Yesus lahir di Bethlehem. Karena saudara kemuliaan Tuhan hadir bukan tentang tempatnya, tapi kemuliaan Tuhan itu menurut rencana Allah sendiri. Nah, ya saudara, rencana Bapa di sorga bagi hidup manusia. Orang yang percaya kepadanya akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya Tuhan itu senang memakai yang sederhana. Tuhan senang memakai yang kadang-kadang tidak dipandang orang, tidak dilihat orang. Siapa yang memandang Bethlehem? Siapa yang memandang Bethlehem itu? Karena Bethlehem kota kecil, ya tidak seperti kota-kota yang lainnya. Tapi sekali lagi, ya sudah, Allah hadir, Yesus lahir, bahkan mungkin bukan di tempat yang fancy, bukan di tempat yang mewah, bukan di tempat yang istimewa. Seperti yang kita tahu, Dia lahir di dalam palungan. Ya sudah, di kandang domba. Palungan itu adalah wadah atau media, tempat yaitu tempat makan daripada hewan ternak, saudara Bapak Ibu. Ya seperti yang saudara dan saya kita sering dengar, ini kan cerita sekolah minggu ya saudara ya. Drama sekolah minggu biasanya ada Yusuf, ada Maria, jalan berdua ya saudara. Ngapain? Makan Pak? Bukan. Marianya mau bersalin ya saudara. Mereka jalan berdua, itu enggak selalu orang jalan berdua itu lalu makan, enggak saudara. Tapi tidak ada tempat penginapan yang menerima mereka. Ya, akhirnya mereka harus datang ke tempat yaitu hewan, ya saudara, kandang domba, dan Yesus lahir di sana. Ya, dan saudara Bapak Ibu, itu semua rencana kerajaan sorga bagi orang percaya. Bethlehem artinya rumah roti. Ia lahir di palungan yang menjadi tempat makanan, karena Yesus akan menjadi makanan bagi setiap orang percaya. Yesus adalah makanan itu yang membawa saudara dan saya pada kekekalan. Katakan amin. Karena Yesuslah yang akan menjadi roti tersebut. Amin. Bethlehem rumah roti. Yesus adalah roti hidup. Katakan amin. Saudara pernah baca ayat firman Tuhan yang mengatakan, akulah roti hidup. Amin. Yesuslah makanan tersebut yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini yuk coba lihat sama-sama saudara. Yohanes 6 ayat 27. Sebelum kita masuk dalam inti khotbah pada hari ini, Yohanes 6:27 mengatakan, bekerjalah, ini kata Tuhan Yesus, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Amin. Iya saudara, kenapa waktu saya katakan meterai, saya angkat perjamuan kudus ini? Karena darah Yesus adalah meterai. Sama-sama katakan dengan saya, darah Yesus adalah meterai bagi hidup saya. Amin. Darah Yesus ini saudara Bapak Ibu yang dimeteraikan bagi saudara dan saya, orang percaya, kita diselamatkan, kita diluputkan dari celaka bahaya, kita diloloskan dari yang jahat, kita diampuni, kita disucikan, bahkan kita diberkati. Saudara dan saya, kita suatu hari akan bersama-sama pesta kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan haleluya. Berikan pujian, berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah buat janji kebaikan Tuhan Yesus melalui Bethlehem. Ya saudara, itu sebabnya saudara Bapak Ibu hari ini firman Tuhan ingatkan kita, bekerjalah. Ya ayat 27 di sini dikatakan saudara bekerjalah. Kata bekerja di sana artinya apa saudara? Lakukanlah kehendak firman Tuhan. Kerjakanlah firman Tuhan itu. Dengan kata yang lebih sederhana lagi, mari kita berjuang untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mengerjakan kehendak Tuhan. Mengerjakan kehendak Tuhan bukan hanya untuk kaum lansia, bagi kita semua. Ya karena biasanya orang di luar suka ngomong saudara, ya udah jadi pelaku firman nanti aja kalau udah umur-umur 50, 60, 70 itu udah waktunya melakukan firman Tuhan. No, saudara Bapak Ibu. Ya, saudara dan saya hari ini bagian kita adalah menjadi pelaku firman Tuhan, berjuang bersama-sama keluarga kita sedari dini. Berapapun usia saudara, berapapun umur kita. Karena masalah umur tentang usia kita tidak pernah tahu. Ada yang tahu orang umurnya berapa waktu datang pada hidupnya? Enggak ada yang tahu. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya tua muda siapapun kita, mari kita mengerjakan kehendak firman Tuhan. Alkitab katakan saudara bahwa mereka akan bertahan sampai pada hidup kekal. Boleh ditampilkan kembali ayatnya. Ya bertahan sampai pada hidup kekal. Artinya sampai di akhir zaman saudara Bapak Ibu kita akan bertahan. Amin. Walaupun akhir zaman memang kita lihat ada sulit, ada susah, itu kenyataan. Tapi kebenarannya, saudara dan saya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Ada jalan keluar bagi segala masalahmu, pergumulanmu, ada mujizat Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya di dalam kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah kita belajar hari ini saudara, Bethlehem rohani ya berarti apa dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, Bethlehem rohani adalah kerendahan hati dan kesederhanaan. Sama-sama katakan dengan saya, rendah hati, kesederhanaan. Amin. Yesus lahir seperti yang tadi saya sampaikan saudara. Kita masuk ini menyambut Natal, kelahiran Yesus. Dia lahir di palungan, tempat yang sangat sederhana. Bahkan ada orang di luar sana, bahkan mereka mengatakan dengan bahasa mereka, lebih daripada sederhana. Ya saudara, lebih sederhana lagi saudara, yaitu tempat yang hina. Bahkan ada orang yang bilang begitu. Karena apa saudara? Karena hanya di tempat yang namanya untuk ternak saudara, namanya palungan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar saudara dan saya, orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang rendah hati. Katakan amin. Amsal 16:18 saudara boleh catat, nanti saudara Bapak Ibu boleh baca di rumah. Iya saudara, bahwa apa saudara? Kecongkakan, kesombongan itu awal dari kehancuran. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan dengan ketulusan, dengan ketaatan, dengan kerendahan hati akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara Bapak Ibu, kita yang sungguh-sungguh berjuang untuk sungguh-sungguh berjuang rendah hati dalam Tuhan, percayalah Tuhan akan promosi pekerjaanmu, Tuhan promosi hidupmu, Tuhan angkat naik keluargamu, Tuhan berkati ekonomimu, yang sakit pun sembuh. Saudara dan saya, kita yang datang dengan tulus hati pada Tuhan, kita pulang dengan sukacita, melihat berkat mujizat Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lihat sama-sama Lukas 2:6 dan 7. Alkitab mengatakan saudara, ini ayat Natal saudara ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nih ya saudara, nggak ada tempat. Saudara Bapak Ibu, kita perhatikan. Ya, waktu Yesus lahir, ya kita tahu saudara. Ya, waktu Yesus ya ada di muka bumi, waktu Yesus melayani, ya ada bagian firman Tuhan yang menceritakan. Saudara mungkin pernah mendengar, waktu Yesus datang ke satu tempat, ternyata tempat tersebut itu menolak Yesus.
Ya, Yesus akhirnya pergi dari sana, ya, dan Yesus mengajar, jika engkau tidak diterima di satu tempat, ketika engkau membawa kabar baik bagi tempat itu, maka keluarlah dari tempat itu, kebaskan debu dari jubahmu dan berjalanlah. Artinya apa saudara Bapak Ibu? Lakukanlah yang terbaik yang bisa engkau lakukan, ya, untuk mengubah hati orang. Kita tidak bisa lakukan, serahkan kepada Tuhan. Lakukan bagian kita. Amin. Apa yang kita bisa lakukan? Kita nggak bisa merubah hati orang. Ya, saudara Bapak Ibu, kita nggak bisa mengubah yang namanya orang, ya, ini menerima kita atau tidak. Itu bagian Tuhan. Tapi bagian saudara dan saya adalah kerjakan yang terbaik. Sama-sama katakan, kerjakan yang terbaik. Ya saudara, kerjakan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Sebelum waktu itu satu tempat menolak Yesus, Yesus sudah melayani pada saat itu. Umurnya sudah kira-kira 30 tahunan. Waktu Yesus lahir, dunia pun menolak Yesus. Tahu dari mana Pak Pendeta? Buktinya nggak ada tempat penginapan yang mau terima. Dia sampai akhirnya harus sampai di palungan, harus sampai di kandang domba. Karena tidak ada satupun tempat di dunia ini yang mau menerima Yesus. Iya saudara, itu sebabnya saudara, dia datang dengan kesederhanaan. Dia datang dengan apa saudara? Dengan yaitu ketulusan, dengan kerendahan hati. Allah menjadi manusia. Sama-sama katakan, Tuhan jadi manusia. Ya, Tuhan jadi manusia. Saudara, kalau kita renungkan, kalau Tuhan mau jadi manusia, lalu dia pilih, misalnya dia lahir di kerajaan yang indah, yang megah, yang luar biasa. Bisa nggak saudara? Sangat bisa. Kenapa enggak? Karena Tuhan Maha Kuasa. Tapi dia memilih untuk lahir di palungan karena dia mau mengatakan, saudara Bapak Ibu. Saya catat di sini, ya, jadi berkat yang baru bagi kita. Yesus tidak lahir di hati yang penuh dengan amarah, ego, dan kesombongan. Tetapi Yesus lahir di hati yang mau tunduk dan taat kepada firman-Nya. Amin saudara. Yesus tidak lahir di tengah-tengah, mohon maaf saudara ya, penginapan-penginapan, tempat-tempat yang pada saat itu tidak menerima dia. Karena apa? Karena ego. Karena apa? Karena amarah. Karena apa saudara? Karena kekecewaan. Tempat-tempat penginapan itu adalah gambaran apa? Hati manusia. Hati manusia yang pada saat itu, ya saudara, dipenuhi dengan apa? Dengan amarah, dengan ego. Ya, saya dulu dong. Tuhan mah nanti aja belakangan. Ya, saya dulu dong, kerjaan saya dulu dong, keluarga saya dulu dong. Ya, nanti aja lah. Ya, ibadah-ibadah mah nanti aja. Usaha saya dulu dong, bisnis saya dulu dong. Saudara Bapak Ibu, ketika saudara dan saya hari ini, firman Tuhan tadi bilang di Yohanes 6:27, bekerjalah bukan untuk makanan yang sementara, tapi untuk makanan yang membawa pada hidup yang kekal. Kita bekerja, ya saudara, artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Maka hidup kita dipelihara, hidup kita diberkati, tokomu pasti diberkati, usahamu pasti berkembang ke kanan ke kiri, karirmu pasti naik, diberkati Tuhan, berhasil. Yang sakit sembuh, saudara dan saya melihat berkat-berkat Tuhan, bebas dari hutang-hutang, anak-anakmu diberkati, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Iya saudara, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, kita melakukan kehendak firman Tuhan, kita hidup diberkati. Amin. Bukan kita hidup untuk bekerja. No. Iya saudara, bukan hidup untuk bekerja. Ada orang yang bilang, jadi kalau gitu hidupnya untuk kerja-kerja aja. Ya saudara Bapak Ibu, kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya karena kemurahan Tuhan, saudara Bapak Ibu, hari ini kita diajar untuk saudara dan saya, kita dalam hidup, mari kita sama-sama berjuang untuk rendah hati. Amin. Coba bilang sama kanan kiri saudara, mari rendah hati. Ya, kasih senyum, bilang mari rendah hati. Kalau duduk sendiri bilang rendah hati. Iya saudara. Ya, bilang tadi sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang loh. Ya. Saudara Bapak Ibu, pagi hari ini saudara dan saya, kita diingatkan. Ya saudara, Tuhan Yesus Allah menjadi manusia. Ya, kadang-kadang orang saudara Bapak Ibu, ya udah gak usah sok-sok nasehatin, gak usah sok-sok bilangin, udah menganggap dirinya paling benar, menganggap pekerjaannya paling benar, menganggap hidupnya paling luar biasa, menganggap pelayanannya paling luar biasa, menganggap ya apa yang sudah dilakukan itu sudah sangat luar biasa. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, kecongkakan, keangkuhan manusia itu membuat manusia ada 3 hal saudara. Yang pertama, kesombongan membuat manusia merasa tidak perlu dinasehati. Nah ini saudara Bapak Ibu bisa bahaya saudara Bapak Ibu. Kalau orang sudah tidak mau menerima evaluasi, bisa bahaya saudara Bapak Ibu. Kita semua dalam hidup ini perlu evaluasi. Kita sikapi dengan positif, dengan baik. Itu untuk kemajuan dan untuk berkat dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin.
Iya saudara, maka Bapak Ibu hari ini ya kalau ada orang yang mungkin mengatakan tapi saudara kan kita bisa melihat ya kayaknya tendensinya kayaknya ya negatif, kayaknya nggak baik, ya saudara lupakan, ya saudara tinggalkan. Tapi kalau untuk kebaikan saudara dan saya, mari saudara dan saya kita menenangkan hati, kita renungkan Tuhan pasti punya rencana yang baik, rencana yang indah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua saudara, keangkuhan membuat manusia bahwa bisa meremehkan seseorang, sesuatu atau sebuah resiko. Dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini, kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, segala sesuatu pasti ada dampaknya, pasti ada resikonya, baik positif atau negatif. Saudara Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ya saudara, jangan meremehkan seseorang, sesuatu atau ya saudara yang namanya resiko dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara dan saya kita minta hikmat dari Tuhan. Amin. Kadang-kadang saudara Bapak Ibu, ya namanya manusia, ya kita berhadapan dengan siapa, kita ketemu sama siapa. Kadang-kadang kita melihat orang, ya kalau orang dunia kan kadang ada istilah memandang sebelah mata. Ya, karena apa? Mungkin ya saudara, karena ya yang dipandang sebelah mata itu pekerjaannya mungkin hanya tukang sapu-sapu. Iya saudara, bukan ikan sapu-sapu ya, tapi tukang yang, bukan tukang, pekerjaannya yang nyapu-nyapu. Seperti mungkin pekerjaannya cleaning service gitu saudara ya. Pekerjaannya hanya sederhana, hanya biasa. Tetaplah saudara dan saya melakukan yang terbaik. Amin. Saudara dan saya tetap mengasihi, tetap saudara dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena saudara Bapak Ibu, hidup orang tidak ada yang tahu. Sama seperti umur orang tidak ada yang tahu. Iya saudara, hari ini mungkin saudara menganggap sebelah mata, memandang sebelah mata, menganggap remeh orang yang mungkin pekerjaannya hanya biasa saja. Kalau 5 tahun kemudian Tuhan berkati pekerjaannya, karirnya diangkat Tuhan secara ajaib. Yang namanya ajaib artinya orang gak ada yang ngerti. Karena yang namanya ajaib itu adalah kedaulatan Tuhan, katakan amin. Keajaiban Tuhan memberkati satu keluarga, memberkati satu pekerjaan, satu karir, satu usaha. Tidak ada yang dapat menahan keajaiban Tuhan. Amin. Maka ketika orang itu diangkat naik, saudara Bapak Ibu jangan sampai menyesal. Iya saudara, kalau hari ini saudara memandang sebelah mata, mungkin dia hari ini memegang sapu. Ya 5 tahun lagi kalau dia lewat pakai baby bench di depan saudara, saudara bisa gigit jari ya saudara. Bahkan menyesal saudara, jangan sampai menyesal. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Kelahiran Yesus di Bethlehem mengajar saudara dan saya, mari kita berjuang dalam kerendahan hati. Amin. Dalam kesederhanaan. Yes, kesederhanaan artinya apa saudara Bapak Ibu? Saudara Bapak Ibu firman Tuhan mengingatkan kita, makan minum pakaianmu cukup di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, cukup. Yes, cukup di dalam Tuhan. Tuhan memelihara saudara dan saya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, setiap orang yang mengucap syukur, yang cukup untuk kasih dan berkat Tuhan, saudara dan saya pasti hidup dalam ketenangan. Amin. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tepuk tangan dulu. Ucapan syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang 2025. Amin. Kalau kita menghitung berkat Tuhan, menghitung tuh artinya saudara mengucap syukur. Ingat-ingat kebaikan Tuhan, hatimu mengucap syukur, hatimu dalam ketenangan. Daripada ingat masalah, lebih baik ingat berkat Tuhan. Ingat ucapan syukur buat pertolongan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Manusia menjadi sombong yang ketiga saya catat, karena menganggap dirinya pusat dari segalanya, bahaya. Tuhan adalah pusat segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya jatuh dari apa? Dari lubang yang dibangun oleh kesombongan sendiri. Ya saudara, ada seorang ya saudara tokoh terkenal di dunia ini namanya Julius Caesar. Ya saudara, tahun 100 sampai 44 ya saudara SM. Ya saudara, Caesar menolak peringatan akan ancaman terhadap dirinya. Ia merasa aman dan terlalu percaya diri dengan pengaruhnya. Kesombongan politiknya membuat ia dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri. Julius Caesar siapa? Sangat terkenal, jenderal Romawi, saudara Bapak Ibu. Ya, dia terlalu percaya diri yang berlebihan. Ya, dia menganggap kekuatannya tidak ada yang dapat tidak ada yang dapat ya saudara mengalahkan kekuatannya. Tidak ada yang dapat ya saudara mengalahkan, menjatuhkan dia. Saudara Bapak Ibu, ketika orang merasa ya saudara kuat berlebihan, nah ini harus hati-hati saudara Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika manusia berpikir bahwa tidak ada yang dapat mengalahkannya, saudara Bapak Ibu, di sanalah manusia itu sebenarnya sebentar lagi akan terjatuh oleh kesombongannya. Nah kita tahu saudara, ini sejarah dunia. Julius Caesar akhirnya terjatuh oleh karena keangkuhannya sendiri. Siapa yang menyakiti? Orang-orang yang terdekatnya.
Orang-orang yang sebenarnya tahu siapa Julius Caesar. Julius Caesar pun tahu tentang mereka. Sebenarnya dia sudah sempat diingatkan oleh sahabatnya. Kalau tidak salah namanya Mark Antony gitu saudara ya. Lalu diingatkan tentang ya saudara, ada rencana-rencana jahat terhadap dirinya. Tapi dia berkata bahwa tidak ada satupun orang yang dapat mengalahkan kekuatannya. Ya saya ingat saudara Bapak Ibu, ada satu orang presiden, ya saudara, presiden di negara cukup jauh dari Indonesia, ya saudara. Jadi presiden ini saudara Bapak Ibu, waktu kampanye dia menang. Ya, dan saudara waktu dia menang saudara, kalau tidak salah namanya Tancredo Neves. Ya, waktu dia menang kampanye, ya tinggal beberapa hari lagi dia menjadi presiden. Ya, dan saudara sebelum jadi presiden dia harus naik ke atas podium ya untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Ya, waktu dia menyampaikan pidato kemenangannya, mohon maaf saudara Bapak Ibu, waktu dia mengatakan saudara bahwa saya menang karena kekuatan saya sendiri, tidak ada kekuatan dari siapapun, bahkan Tuhan pun tidak. Saudara Bapak Ibu, enggak lama, beberapa menit setelah dia berkata demikian saudara, maaf saudara, game over di tempat, serangan jantung saudara. Nggak sempat jadi presiden saudara. Mohon maaf saudara Bapak Ibu, ya, bahwa setiap perkataan saudara dan saya, perbuatan kita itu diketahui di sorga. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, saudara dan saya selama kita masih punya kesempatan, saudara Bapak Ibu mari kita berjuang hidup dalam pertobatan. Amin. Berjaga-jaga dalam pikiran perkataan kita, perbuatan kita. Saudara dan saya, firman Tuhan mau saudara dan saya hidup bahagia. Amin. Orang yang berjuang dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hati, hidupnya berbahagia. Hidupnya pasti mengalami berkat-berkat Tuhan. Siapa yang percaya mengalami berkat kemuliaan Tuhan? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bethlehem rohani artinya adalah tempat hadirat Tuhan dinyatakan. Sama-sama katakan dengan saya, hadirat Tuhan dinyatakan. Dia saudara, bahwa saudara dan saya, mungkin saudara dan saya kita tidak perlu ke Bethlehem jauh-jauh. Kalau ada berkat Tuhan, ada kesempatan, puji Tuhan silakan, ya saudara. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan apa saudara? Bethlehem kota sederhana, kelahiran Yesus ada di sana. Waktu Yesus lahir, di sanalah ada hadirat sorga, hadirat Allah. Tahu dari mana Pak Pendeta? Karena semua orang datang menyembah Yesus. Ya saudara, banyak orang datang menyembah Yesus. Ya saudara, saudara pasti ingat ini cerita sekolah minggu. Bahkan orang dari jauh-jauh saudara, dari Persia datang saudara. Orang Majus namanya. Ya, gembala datang untuk melihat Yesus. Orang Majus datang membawa persembahan mereka. Mereka datang dari jauh sampai di Bethlehem. Mereka tidak pakai map apa Google Waze, nggak pakai saudara. Mereka jalan saudara sampai di Bethlehem hanya berdasarkan bintang. Iya saudara. Orang Majus adalah orang pintar. Iya saudara. Orang Majus adalah orang yang bisa dibilang bangsawan, cendikiawan, orang kaya. Makanya persembahannya emas, kemenyan dan mur. Ya, orang Majus saudara Bapak Ibu sebagai orang pintar, mereka datang kepada bayi Yesus, mereka sujud menyembah. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, ketika orang menyembah Allah, menyembah Yesus Allah yang hidup, maka hadirat Tuhan dinyatakan bagi setiap saudara dan saya. Amin. Dan pagi hari ini hadirat Tuhan dinyatakan bagi hidup saudara dan saya. Melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui tubuh darah Tuhan Yesus, kita diurapi saudara dan saya, kita pulang bawa berkat-berkat Tuhan yang baru. Siapa yang percaya ada berkat yang baru pada hari Minggu yang baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hadirat Tuhan itu adalah hidup kita sendiri. Ya, sudah tubuh kita. Ya, kita lihat sama-sama 1 Korintus 6, 19, 20. Kita lihat sama-sama saudara, kita perhatikan bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, memuliakan Tuhan. Ya saudara, hidup saudara dan saya, kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh saudara dan saya. Tangan itu bagian tubuh, perkataan mulut bagian tubuh, ya pikiran kepala itu bagian tubuh, ya kaki tangan saudara dan saya adalah bagian tubuh kita. Muliakanlah Tuhan dari tubuh kita, melalui tubuh kita. Karena apa? Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dan harganya lunas. Amin. Siapa yang percaya saudara dan saya sudah dibeli dengan harga yang mahal dan harganya lunas. Sama-sama katakan dengan saya, lunas. Amin. Haleluya.
Termasuk yang hutang-hutang lunas. Termasuk saudara dan saya melihat berkat Tuhan terpenuhi. Tidak kekurangan segala yang baik. Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Pekerjaanmu diberkati, diangkat naik. Saudara dan saya melihat berkat pekerjaan proyek usaha yang maju, yang berhasil. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini jangan lupa saudara Bapak Ibu, semua kebaikan Tuhan itu saudara dan saya kita harus berjuang. Gembala sidang saudara dan saya selalu mengajar. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh mendiang pendeta Pariaji. Mari kita berjuang hidup baik. Mari kita jaga perkataan, pikiran, perbuatan kita baik. Karena apa? Karena mujizat itu ada di mulutmu. Mulut adalah bagian hidup, bagian tubuh kita. Iya saudara, mujizat ada di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, mujizat ada di mulutku. Amin. Iya, mujizat ada di mulut saudara dan saya. Siapapun saudara dan saya, kita yang sungguh-sungguh mau percaya, mau memperkatakan iman, memperkatakan firman, maka menjaga perkataan kita, menjaga hidup kita. Saudara Bapak Ibu, doa-doamu pasti dikabulkan Tuhan. Amin. Saya mungkin gak tahu pokok doa saudara di akhir tahun ini apa. Tapi Tuhan tahu, Tuhan dengar. Saudara Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Tuhan pasti berikan kepada orang yang sungguh-sungguh mau, ya saudara, memberikan, membuka hati bagi Yesus lahir di dalam hidup saudara dan saya. Hati kita adalah Bethlehem, saudara Bapak Ibu, ya. Kota kecil, hati saudara dan saya mungkin ya hati bagian yang kecil, tapi Tuhan sanggup memakai yang sederhana. Tuhan sanggup memakai yang kecil untuk kemuliaan Tuhan yang besar. Saudara dan saya, sama-sama mari kita di akhir zaman ini, mari bersama dengan keluarga kita, saudara dan saya sungguh-sungguh berjuang. Amin saudara, sama-sama katakan dengan saya, sungguh-sungguh berjuang. Yes, sungguh-sungguh berjuang. Tinggalkan yang lalu, lupakan yang lalu. 2025 beberapa minggu lagi akan selesai. Kita akan masuk 2026, jangan bawa-bawa yang lama. Saudara dan saya, kita menyongsong berkat yang baru. Kita menyongsong tahun yang baru, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang percaya. Saudara dan saya, kita lihat berkat-berkat Tuhan. Saudara Bapak Ibu, suami istri ya diberkati keturunan ilahi, ya yang menikah diberkati berhasil, bahkan studi pekerjaanmu anak-anak muda diberkati berhasil dalam Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir yang ketiga, sama-sama kita lihat satu ayat, 2 Korintus 5:17. Sama-sama saudara kita baca yuk. 2 Korintus 5:17. Saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama dengan kasih Kristus bergabung bersama-sama. 2 Korintus 5:17 yang terakhir. Alkitab mengatakan, yuk sama-sama 1, 2, iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Lupakan semua cerita-cerita yang lalu, yang lama udah, ya nggak usah diungkit-ungkit lagi. Ya saudara Bapak Ibu, mari kita berdamai dengan diri sendiri. Saudara Bapak Ibu berdamai saudara dan saya dengan setiap ya sesama saudara dan saya. Artinya apa saudara Bapak Ibu? Setiap sesama saudara dan saya, kita semua dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Maka saudara Bapak Ibu, fokuslah kepada perlombaan hidup kita masing-masing. Keluargamu berbeda dengan keluarga orang lain mungkin. Jadi hari ini keluarga-keluarga, kita nggak perlu iri dengan keluarga lain. Lihat dong keluarga ini, lihat dong keluarga itu, si ini, si itu. Ada berkatnya masing-masing, katakan amin. Iya saudara, mungkin mereka yang sudah sampai di sana duluan, ya nggak apa-apa. Saudara nanti suatu hari akan sampai juga pada berkat Tuhan, katakan amin. Karena Tuhan tidak pernah salah untuk memberkati setiap anak-anaknya. Amin. Rencana Tuhan, rencana yang indah, rencana berkat, damai sejahtera. Jadi ciptaan yang baru terlebih dahulu. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, ciptaan yang baru. Yes, yes saudara. Saya tutup saudara dengan, saudara tutup Alkitabnya. Natal sejati, kita mau menyambut Natal adalah ketika kita membuka hati dan menyediakan tempat bagi Yesus Kristus lahir dan tinggal di hati kita. Bukan hanya lahir tapi harus tinggal di hati kita. Sehingga karakter hidup kita berubah menjadi lebih baik hari demi hari. Dan menyenangkan Tuhan sehingga banyak orang boleh datang kepada Yesus Kristus melalui hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dia sama-sama katakan dengan saya, orang datang kepada Tuhan melalui hidup saya. Tapi Pak, saya kan kerja karyawan, saya bukan pendeta. Tuhan juga tahu. Iya sudah. Tapi Pak, saya kan ibu rumah tangga, saya bukan pelayan Tuhan, saya bukan pendoa syafaat. Tuhan juga tahu. Tapi apapun yang hari ini saudara dan saya kerjakan dalam hidup kita, ya saudara. Saudara dan saya, kita punya tugas, kita punya misi. Bukan kebetulan kita ada di tempat ini, kita ada di dunia ini. Tapi mari saudara dan saya, apapun profesimu, ibu rumah tangga, ya bapak rumah tangga, ya, anak rumah tangga ada nggak? Nggak ada ya. Adanya bapak rumah tangga sama ibu rumah tangga ya saudara.
Ya, apapun profesi saudara, saudara guru, marketing, karyawan, manajer, ya, bawalah setiap jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Karena hari ini saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa Bethlehem itu, saudara Bapak Ibu, adalah apa saudara? Yang ketiga, yang terakhir, Bethlehem adalah tempat transformasi dimulai. Melalui kota kecil ini saudara, dunia diubahkan. Gembala-gembala diubahkan. Mereka yang datang waktu Yesus lahir, orang Majus dirubahkan. Ya, bahkan satu ya bangsa diubahkan. Pada saat itu orang-orang Ibrani diubahkan. Mereka menerima Yesus. Dunia ini diubahkan. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Katakan amin. Kalau saudara dan saya menerima Yesus, kita jadi ciptaan baru. Siapapun saudara yang di live streaming. Kemarin hari Jumat ada baptisan selam. Dan saudara Bapak Ibu, baptisan selam, orang-orang yang memberi diri dibaptis adalah orang-orang yang mau hidup baru. Amin. Kalau saudara Bapak Ibu belum dibaptis, ya nanti next baptisan, beri dirimu dibaptis. Dimeteraikan menjadi warga sorga. Orang yang datang ke baptisan itu ya datang dengan pergumulan macam-macam saudara Bapak Ibu. Ada satu pasang suami istri datang ke baptisan dan cukup menarik perhatian. Kenapa menarik perhatian? Karena sang istri, sang ibu ini memakai atribut tetangga kita. Saudara ngerti ya? Siapa maksud saya? Begini ya saudara. Paham maksud saya ya? Ya yang menutupi ya kepalanya ya, bagian atas kepalanya. Saudara Bapak Ibu, mereka datang dan mereka membawa ya pokok doa mereka, sepertinya suaminya ini orang percaya ya. Dan mereka mau dibaptis. Kenapa? Karena mereka mencari jalan keluar ke kanan ke kiri. Mereka tidak menemukan ketenangan, kedamaian, tidak menemukan jawaban. Mereka udah bahkan orang pinter katanya, ke sana ke sini. Kenapa? Karena sang ibu ini, saudara, sang istri ini diserang dengan kuasa gelap. Yang menyerang dengan kuasa gelap adalah ada orang lain yang ya iri, ya saudara, tidak puas, mungkin pernah merasa disakiti dan lain-lain. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, mari kita berjuang sungguh-sungguh dalam hidup ini, ya saudara, untuk kita sungguh-sungguh melakukan kehendak firman Tuhan di zaman akhir. Amin. Di hari-hari terakhir. Saudara Bapak Ibu, yang membuat heran adalah kenapa kok bisa datang ke acara gereja? Karena mereka cerita saudara, udah ke kanan ke kiri nyoba segala tempat saudara, nggak ada yang membawa, seperti yang tadi saya sampaikan, nggak ada yang membawa pengharapan, jawaban, ketenangan. Malah hidupnya semakin nggak tenang, tidak bisa tidur. Dan ketika mereka memberi diri mereka dibaptis, mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara Bapak Ibu, kalau ada minyak di atas kepalamu, saudara dan saya diluputkan dari celaka bahaya. Ada minyak di atas kepalamu, saudara dan saya mulia, diberkati berhasil, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Ada begitu banyak kesaksian jemaat Tuhan, orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan melalui sarana minyak urapan. Pak Osman yang harusnya saudara Bapak Ibu secara kenyataan, sekali lagi kenyataan sudah mati 10 jam karena tenggelam di laut waktu pasang pipa. Dia diver itu penyelam, pasang pipa di bawah laut saudara. Sudah mati 10 jam, 10 orang saudara tenggelam dan mati saudara. Sudah masuk kantong mayat saudara. Tapi istrinya datang membawa minyak urapan dan saudara mengurapi Pak Osman dan dengan iman sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu, padahal sudah pada saat itu petugas sudah mengatakan, sudah Bu, relakan saja. Tapi ketika diurapi, matanya terbuka, tangannya bergerak, kakinya bergerak. Pak Osman kembali hidup, dibangkitkan dari maut. Sempurna sehat, penuh kemuliaan Tuhan Yesus yang ada minyak anggur. Saudara dan saya tidak dirusakkan, diberkati berhasil, diberkati terpelihara, mengalami kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita menyembah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang setia, Allah yang kudus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan
Yesus. Bersama angkat tanganmu. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Yesus, Tuhan kekuatan kami, Tuhan kemuliaan kami. Bersama-sama lagi-lagi bawa syukur, bawa sembahmu, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Sembah Kau Yesus Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami, ini pujian kami ya Bapa. Mengucap syukur pagi hari ini untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bernafas karena kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari beribadah kepadamu Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, jikalau bukan Tuhan yang mengawal pekerjaan, mengawal usaha, mengawal hidup, mengawal keluarga, mengawal karir, mengawal setiap studi, skripsi, tesis, kami yaitu tahu Tuhan, kami percaya bahwa usaha manusia sia-sia. Tapi bersama dengan Tuhan kami akan melihat kemuliaan Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan, dan kebenaran dinyatakan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia, Allah yang menolong setiap anak-anak, setiap orang-orang percaya, Allah yang datang yaitu bagi dunia ini menyatakan kasih-Nya yang begitu besar agar barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan, biar firman Tuhan jadi rema dinyatakan bagi hidup kami sebagai anak Tuhan. Kami sungguh-sungguh harus yaitu menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kami mau berjuang di dalam kerendahan hati, kami mau berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan, kami mau berjuang dalam pertobatan bersama dengan keluarga kami, dan kami mau hidup di dalam hadirat Tuhan. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bahkan hidup kami, keluarga kami adalah milik Tuhan Yesus. Gereja-Mu yang kudus Tuhan pakai semakin luar biasa di dalam hidup kami di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus, kami yang ada minyak dan anggur, kami dijadikan ciptaan yang baru. Kami diberkati melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami diubahkan setiap hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan yang membalaskan ratusan lipat kali ganda bagi setiap karir, usaha, bahkan keluarga kami. Tidak kekurangan yang baik. Tuhan penuhi, Tuhan nyatakan, Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terus kita mau sembah Tuhan,
Terus kita mau tinggikan Tuhan. Terus kita mau muliakan Tuhan Yesus di pagi hari yang baik ini. Terima kasih Tuhan. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di pagi hari ini. Tiba saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan osi dan anggur yang sama-sama dengan iman dan percaya kita akan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama jemaat Tuhan. Kita akan pujian ini, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna sehat, kami tolak operasi dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, oleh belas kasihan-Mu kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami. Oleh darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, warga sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus, ciptaan yang baru, kami hidup di dalam pertobatan, dalam nama Tuhan Yesus. Maka pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami diberkati. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus. Dihancurkan oleh darah Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kami sehat, kami panjang umur dalam nama Yesus. Kami tolak segala batuk flu yang berkepanjangan, sembuh, sehat sempurna oleh darah Tuhan Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC. Darah Yesus memberkati. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah.
Peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan. Kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Tuhan Yesus, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita boleh berdoa pribadi bersama dengan keluarga atau secara pribadi. Minta sama Tuhan. Kalau ada pokok doa pribadi, minta pada Tuhan Yesus. Jika ada pokok doa keluarga, katakan dengan iman, minta sepenuh hati. Jangan bimbang, terimalah dengan iman. Akhir tahun ini, di Natal tahun ini, dalam nama Yesus, mujizat-mujizat Tuhan Yesus nyatakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, datang dengan ketulusan hati kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Jonathan Asikin sehat sempurna, umur panjang, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak jatuh, tidak celaka dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak celaka bahaya, kami tolak maut. Malaikat surga jaga keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala pikiran sia-sia, niat orang jahat, fitnah atas keluarga, gereja dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali kita bangkit berdiri. Pagi hari ini sama-sama mengucap syukur berterima kasih buat tubuh darah Tuhan yang boleh kita terima di pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan pujian tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu, mari siapkan minyakmu. Mari angkat minyakmu. Saudara yang di live streaming juga angkat minyak urapan. Saudara urapi tubuh kita dengan minyak. Anak-anak kita, keluarga kita, rumah kita, tempat usaha kita, pekerjaan kita. Saudara Bapak Ibu kita diurapi sempurna, sehat, penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu, ada seorang ibu namanya Bu Rita. Ya saudara, Bu Rita ini punya melahirkan seorang anak. Ya sudah, anaknya yang pertama namanya Rio saudara. Waktu lahir ya umur 1 tahun dia waktu masih bayi 1 tahun dia garu-garu gitu saudara. Ya seperti gatal-gatal cek ke dokter. Singkat cerita ternyata divonis eksim Asia. Ada ya eksim Asia saudara. Virus ya saudara. Dari semenjak dalam kandungannya ternyata. Tapi waktu anak ini lahir jadi gatal-gatal, garu-garu sampai akhirnya berdarah-berdarah. Dan akhirnya ya bukan hanya di tangan tapi di beberapa bagian tubuhnya itu sampai berdarah-berdarah. Sampai akhirnya menjadi kulitnya jadi, mohon maaf saudara, jadi yang gak baik ya. Jadi buruk kelihatannya saudara Bapak Ibu. Ya, dan beberapa tahun saudara sampai dia SD kelas 2, kelas 3 sampai hampir kelas 4 saudara, masih dalam penyakit yang demikian. Tapi datang ke Tiberias, diurapi dengan minyak, kena 1 ciprat minyak urapan oleh gembala sidang saudara dan saya. Dan saudara dan saya, kita yang percaya, kita yang punya iman, saudara dan saya diurapi dengan minyak, saudara dan saya juga mengalami mujizat Tuhan. Amin. Dan anak itu semenjak terkena minyak, sembuh total, sehat sempurna, tidak ada virus, tidak ada penyakit, diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini melayani Tuhan, dan hari ini diberkati jadi anak yang berhasil juga dalam Tuhan. Ya, semenjak dari kecil dia diurapi. Itu sebabnya saudara dan saya jangan sampai tidak diurapi. Amin. Bukan kata saya tapi firman Tuhan yang bilang, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Pengkhotbah pasal 9
ayat 7 dan 8. Saudara dan saya, kita diurapi. Sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, disucikan oleh gereja martir, mengurapi kami sesuai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diurapi penuh kemuliaan Tuhan, diberkati berhasil. Dalam nama Yesus, ada kuasa mujizat, ada berkat Tuhan. Setiap tetes minyak urapan ini, dalam nama Tuhan Yesus, dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami tolak niat orang jahat, rancangan jahat, dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman, disayang Tuhan Yesus. Kami percaya, dijaga malaikat. Kami percaya, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus, dijaga malaikat, warga sorga, sempurna sehat, panjang umur. Suatu hari kita digandeng Tuhan Yesus, kita terbang ke sorga, pesta di sorga bersama dengan keluarga kita. Saudara dan saya, kita diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan kita berhasil. Pokok doa setiap anak-anakmu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati, tersedia damai sejahtera, sukacita, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, suami istri, rumah tangga, keluarga, rukun damai kasih mula-mula setiap hari diberkati berhasil. Anak-anak muda diberkati berhasil. Setiap yaitu anak-anak muda, anak-anak kami diurapi Tuhan, punya roh takut akan Tuhan, hormat orang tua, panjang umur dan berbahagia di bumi. Kami bersyukur, berkati ya Tuhan Yesus perjalanan kami pulang ke tempat masing-masing dari gereja Gading Nias. Tuhan Yesus memberkati jemaatmu di live streaming dimanapun berada, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap yang melayani Tuhan pada hari ini, worship team, event team, soundman, operator media, diberkati Tuhan. Para asyir, guru sekolah minggu, diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, bersama dengan keluarga besar, anak cucu mantu dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji. Tuhan Yesus memberkati setiap acara pelayanan gereja Tiberias, rally Natal di Jabodetabek, bahkan di luar kota, diberkati Tuhan Yesus. Bahkan kami akan beribadah di malam Natal 24 Desember, 25 Desember, di hari Natal, dirayakan seperti hari Minggu, dan juga menjelang akhir tahun kami akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami diberkati Tuhan Yesus, diatur indah oleh Tuhan Yesus, dijaga malaikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pak Noli dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Yobel dan keluarga diberkati, Pak Andre Stefanus diberkati bersama keluarga, berkati Linda dan keluarga, berkati Bu Intan dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati Pak Henry dan keluarga, berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu kami akan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan siapkan hatimu, arahkan hatimu, terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di
Sampai jumpa di ibadah rally Natal. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan dan